Jadi setiap orang membutuhkan Tuhan. Tidak ada yang bisa lepas dari kasih Tuhan. Seberapa banyak capaiannya, seberapa banyak yang dia miliki, seberapa gagah tubuh seseorang, seberapa hebat pangkat dan jabatan seseorang, tidak ada yang bisa tanpa membutuhkan Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini, setiap orang membutuhkan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita ada melihat di layar adalah seorang jenderal Naaman, adalah panglima perang tentara Aram di Syria. Dia adalah jenderal yang gagah, perkasa. Dia disebut harimau Damaskus karena dia garang. Setiap ayunan pedangnya membawa kemenangan. Jenderal Naaman. Setiap langkah kakinya penuh strategi. Dia adalah orang yang hebat. Dia sangat terkenal Naaman. Bahkan dia menjadi kesayangan Raja Aram oleh karena perkasanya. Dia disanjung-sanjung oleh warganya, masyarakatnya. Naaman, jenderal yang hebat. Naaman bisa mengalahkan berbagai tantangan, persoalan, musuh di medan perang. Pedang Naaman bisa menghanguskannya seluruhnya. Dia diagung-agungkan, saudara-saudaraku. Tetapi di balik kemegahannya, kegagahan tubuhnya, dia ada yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Adalah sebuah penyakit. Penyakit yang pada masa itu disebut penyakit kutukan dan sulit untuk mendapatkan pemulihan. Di balik kegagahannya, di balik kehebatannya, di dalam hatinya dia memiliki kelemahan. Dia menyadari itu. Dan tak kala dia duduk, dia melihat tangannya. Coba di halaman 3. Penyakit kusta Bapak Ibu seperti ini. Dia adalah di kulit, di punggung. Bahkan penyakit kusta bisa sampai menyebabkan jari kaki itu harus putus. Itu mengerikan. Itu jenis penyakit kulit yang sangat parah. Dan yang penyakit kulit seperti ini, karena dia di dalam kulit, ini identik harus dipisahkan dari orang lain. Karena ini menular, kusta ini. Dia sangat, dan itulah yang dia alami, dia sangat sedih. Di balik kegagahannya, saudara-saudaraku, di balik kemegahannya, dia memiliki penyakit di dalam tubuhnya. Halaman 2. Namun Tuhan memakai seorang gadis kecil memberi kesaksian seperti tadi, yang bersaksi, yang menyatakan kalau Tuhan mampu melakukan di luar apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia.
lampu yang hampir padam, tidak akan dibiarkannya. Bahkan selai rambutmu pun dia tahu jatuh dari tubuhmu, dari kepalamu. Kita membaca 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3. Inilah kesaksian dari firman Tuhan ini. Kami mendeskripsikan ternyata siapa saja bisa Tuhan pakai untuk melayani saudara-saudaraku. 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3. Kami akan membacakan. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepadanya, "Nyonya, sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit." Puji Tuhan. Kita melihat ada seorang gadis dari Israel. Dia gadis kecil, dipakai Tuhan. Dia adalah seorang tawanan yang menjadi membantu atau pembantu di rumah Naaman. Dia menjadi pelayan istri Naaman. Tentu perempuan kecil ini tidak akan sama mendapatkan perlakuan dari orang tuanya terhadapnya. Dia adalah hanya seorang perempuan kecil. Pasti dia mendapat perlakuan yang barangkali tidak seperti seorang anak pada umumnya mendapat kasih sayang. Pasti dia barangkali berbeda dengan hal pada umumnya anak-anak kita, saudara-saudaraku. Tetapi dari sini kami dapat pembelajaran. Dia memiliki kerendahan hati, kemurahan hati kepada siapapun yang memperlakukan hidupnya bagaimanapun. Dia mampu merendahkan hati, bahkan memberikan kesaksian. Kalau tuannya pergi ke Samaria, sebab di sana ada abdi Allah, maka pulihlah Nabi Naaman, panglima ini, Jenderal Naaman ini, saudara-saudaraku. Karena dia tahu Jenderal Naaman sudah ke sana ke sini untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi dia tidak dapat kesembuhan. Jenderal Naaman sudah bersusah hati oleh keadaannya, tetapi gadis kecil ini melihat seseorang bersusah hati, dia tidak bisa lepas. Dia mampu memberikan kesaksian, dia mampu melayani saudara-saudaraku. Hatinya sangat mulia, saudara-saudaraku. Dia memiliki kerendahan hati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Lalu Naaman pergi ke Israel, ke Samaria. Lalu dia membawa sesuatu perbekalan. Kalau dia mendapatkan kesembuhan dan hadiah untuk abdi Allah tersebut. Dan sampailah di Samaria. Mereka sampai di tempat mana Elisa berada. Lalu Naaman menyatakan dia membutuhkan kesembuhan. Seperti tema firman Tuhan, saudara-saudaraku, yang menyatakan segagah-gagahnya seseorang, sehebat-hebatnya seseorang, ternyata membutuhkan Tuhan. Lalu Nabi Elisa berkata, Gehazi, sampaikan kepada dia supaya dia mencelupkan tubuhnya 7 kali di sungai Jordan. Lalu pembantu daripada Elisa menjumpai jenderal ini dan berkata untuk melakukan hal tersebut. Dan jenderal itu, Naaman, sangat terkejut. Bagaimana mungkin ini dapat ini diperintahkan kepada saya? Kalau saya menduga
dia akan keluar dari tempatnya. Dan barangkali dia akan mengangkat tangan dan memanggil Allahnya, Allah Israel itu, dan menumpangkan tangan ke atas tubuh saya. Ini malah menyuruh saya mandi ke sungai Jordan. Dan betapa tidak berharganya menurut daripada jenderal ini tindakan yang dilakukan oleh Elisa ini. Untuk seorang yang besar, untuk seorang yang sudah dielu-elukan seperti Naaman, untuk seorang yang sudah dimegahkan seperti Naaman, kecil mana yang ni hamba Tuhan. Wow. Rasolong do argapku imara rohani si Naaman. Bahkan dia berkata, mari kita pulang. Tapi ada seorang dari prajurit Naaman berkata, Tuanku Naaman, mungkin ketika Nabi Elisa menyampaikan sesuatu hal yang sukar, engkau akan pasti melakukannya. Saya yakin itu oleh karena kekuatanmu. Ini hamba itu hanya menyatakan hal yang sederhana. Untuk engkau mampu merendahkan dirimu, merendahkan hatimu, untuk turun ke air sungai Jordan itu, yang sekalipun itu sungai yang kotor, berbeda dengan sungai-sungai yang lain. Mengapa itu tidak bisa Tuhan lakukan? Lalu dengan hal itu terbukalah hati Naaman, saudara-saudaraku. Ke halaman 4, saudara-saudaraku. Kesombongan, halaman 4 ini tadi, kesombongan menghalangi berkat Naaman. Naaman hampir kehilangan kesembuhan karena merasa terlalu besar untuk melakukan hal yang seperti itu sederhana. Kalau Naaman berdiri di dalam kesombongannya, kemegahannya, dia akan kehilangan berkat itu. Dia akan kehilangan kesembuhan itu, saudara-saudaraku. Kadangkala saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan ingin engkau situasi bijak, berlaku merendahkan hati di tengah-tengah siapapun berada, supaya berkat itu menjadi kepunyaanmu. Mungkinlah ala nikicang di rohanku, kesombonganku, egoku membuat berkat itu susah saya raih. Itar bola-bola sama dia roho aman. Oh, situasi tijak. Itar bola-bola sama dia roho. Hebatmu. Ketaatan, kerendahan hati membuka jalan mujizat bagi orang yang percaya. Puji Tuhan. Bolo naik doho di pasu-pasu, dipasu-pasu, parbuat di tanganmu, ngalu, patoru madirim, halus dadamu, supaya Tuhan membukakan jalan bagi persekutuan kita ini. Saudara-saudaraku, betapa indahnya kita melihat gambar yang ada bersama-sama bernyanyi di layar, saudara-saudaraku. Berikan dulu kemuliaan buat nama Tuhan untuk gambar ini. Mereka bersuka cita. Di sana ada kerendahan hati, ada damai, ada sukacita. Di mulut mereka ada puji-pujian. Mereka tersenyum. Indahnya ternyata jika ada dalam suatu persekutuan kerendahan hati.
di dalam hidup kita. Boleh dong di sana keluarga memiliki sikap kerendahan hati. Menurutmu, terjadikah selalu pertengkaran? Boleh dong kerendahan hati di dalam satu persekutuan, baik di kaum ibu, baik di muda-mudi, kaum bapak, di gereja Glory. Adakah perselisihan? Damai yang ada di sana, saudara. Dan berkat-berkat Tuhan akan mengalir kepada orang-orang yang seperti ini. Puji Tuhan. Coba bacakan dulu Yakobus 4 ayat 10. Pakai pengeras suara. Bagaimana kami bisa menggunakannya? Yakobus 4 ayat 10, demikian firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Puji Tuhan. Dako padorang dorakon dirim, asa gabe diangkat, asa gabe orang yang tinggi, patikos-tikos dirim. Dako debatado na mengangkat kita manginam. Janganlah terlalu engkau dan saya terlalu membutuhkan validasi, saudara-saudara. Tidak ada, tidak perlu, saudara-saudara. Lihat seperti tadi apa yang dikatakan juga kesaksian Bapak Sintua, Bapak Silalahi, kerendahan hati seperti mana Tuhan Yesus Kristus. Dia menyadari kekurangannya, bahkan sampai meneteskan air mata. Bolehnya rohaku, boleh hani rapsugut. Ibigi hamu mayak kaya nakon. Asa lam makanya kamu anak iyan akon halo amang sila layuan. Lam gringgas karejo. Asa buhay hamu mamaso-maso memberkati keluarga bapak do oma. Jadi boleh di hari Minggu berikutnya, boleh nang terpaso-paso do tudu na sila. Ada porlabe kon saya buka lagi. Boleh pas di hari Minggu. Puji Tuhan. Bigam na dulu kan? Dong gusto mo sa siyahan. Kusoni doktor. Ba ido yan ang kuda. Ikot ribigido. Ido lapatan na marianak kon. Nang gabi mapay susa. Di na dua-dua na. Bereng gogonay. Ay kadang disadari sama dia. Mulai dari kandungan. Dibawa-bawa 9 bulan ke sana ke sini, diberi susu, kadangkala dia harus merelakan makanan yang ada di hadapannya demi anaknya. Ima seorang ibu, itu seorang bapak. Alay budang doon yang dana orang tua yang nama biar madok hata to anak konna. Alay boleh sadarong do perasa pe stadium sonika. Nadong nama biar madok konna hata to anak konna. Ang agak-agak mulai memang sudung las, mudo ano to hato terus si Jonon sudung las, berbeda no hamin narakku, ala hubirin si pada garang nakan, alay mudah-mudahan diubah Tuhan rohana. Puji Tuhan. Soalnya doa ke nang dana dabang, pau baroham, kenapa gijakku roham, sadaramu di, berang dana nakian di seorang anak perempuan itu. Oleh karena ketulusan sama dia yang mendapat hak yang semestinya dia dapatkan dari orang tuanya, dia mampu tetap melayani. Mungkin rada kaya iban na tua-tuana iban idahan ni. Kalau si Jonah nami sa pisnari olo iban makna idahan na unang babae beso ni sa ikudang ni. At dari ala Roma makna pikiran daripada sumanga pa yon. Bayi man na rang. Diyan mo nakiwa perempuan Israel kaya ibanya dong panidahan ni. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jadilah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Next, halaman berikutnya kita orang yang merendahkan hatinya adalah orang yang menyadari keterbatasan dirinya. Ia mengakui
mengakui kekurangan dan kesalahan ada pada dirinya. Orang yang mau merendahkan diri itu, nadong di dirina, ayaw pegudang do haburangan diaw. Bahasa ikon, terus berkeras, au di diriku. Bahkan kita lihat, saudara-saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus membasuh murid-murid, membasuh kaki murid-muridnya. Orang yang merendahkan hatinya, ia pasti mampu bersujud kepada Tuhan. Ia mampu mengangkat tangannya kepada Tuhan. Rasa malu, rasa ego, itu akan dikalahkan oleh karena rasa sadarnya akan dia hidup oleh Tuhan. Orang yang mau merendahkan hati, membuka jalan bagi penerimaan berkat dan kasih karunia. Saudara-saudaraku, ketika di dalam dirimu, di dalam hidup kita ada kerendahan hati, maka kesejukan akan ada di sana. Damai, sukacita, haru pasti akan menjadi bagian daripada persekutuan pelayanan GPI Glory. Ternyata di dalam suatu kedamaian itu, disitulah akan Tuhan memberkati. Jadi bolo-bolo kita tutu damai, sukacita. So mana diberi halak kesaksian bagi kami. Bolava amang guru matoko na yun na heba mamu para glory i. Ina kadungan naman na itong pipinasidang. Boy hamu rap kaung bapak isi foto hera boy berengon. Unang tutuh mga kita di media sosial berengon tersenyum alay di bagas daw. Ba buang do yang merasa ka kung boloroy na patita si butar-butar naga lumay gereja namin. Bololo dah hamu perglori hamu maisun ba hani penna mabam ni hari madi na tepa mo na imala ni iri na masud dadang kol iri ala ni las ni rohana manering tepa kana adong dison. So ngoni do patita silain selalu di scroll kegiatan glory. Yo la pajupang patita sila do takami pangulang iturgomosto jalan-jalan na Tuhan. Ala bos rohana marningok botoy doakan video ini kita teruskan. Kita harus berglori untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk sebelum kita berdoa, kita melihat suatu sedikit cuplikan di mana saudara-saudaraku ketika Paus Fransiskus membasuh kaki-kaki tahanan perempuan. Di sana ada tangis haru, di sana ada damai, di sana ada sukacita. Haleluya. Kita lihat. Bahkan Paus Fransiskus sampai di mana-mana dikenal oleh orang lain oleh karena hatinya. Coba sama putar keraskan dulu sama pengerasnya. Atau tidak terkonekkan Bluetooth-nya? Sudah terkonekkan? Belum. Connect. Saudara-saudara, bahkan sampai Indonesia ketika kematian Paus Fransiskus ini mengirimkan duta khusus dari Indonesia karena kerendahan hati ada pada Paus Fransiskus. Dia mampu mencuci kaki tahanan perempuan, dia mampu mencium kaki seorang perempuan penjahat. Itu dia lakukan demi damai, demi sukacita, demi kesejukan dan sukacita dan kemenangan ada pada hidupnya saudara-saudaraku. Haleluya, haleluya. Haru ada di sana.
Terimalah kalau ada kerendahan hati. Ada damai, ada sukacita. Haleluya. Coba sekali lagi bertanya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kerendahan hati harus menjadi kepunyaan kita. Kasih itu harus ada menjadi hidup kita, saudara-saudara. Haleluya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Karya terbesar, kasih yang terindah. Haleluya. Dan yang pujian ini kami memohonkan nanti Bapak Guru untuk memimpin kita dalam doa dan mendoakan seluruh kesaksian. Setiap kesaksian akan Tuhan jamah, akan Tuhan berkati, untuk memberkati, dan kita akan pulang dengan damai sejahtera dan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah, karya terbesar. Bagaimana Tuhan Yesus mampu berkorban untuk engkau dan saya. Demikianlah kita dapat sedikit memberi hati kita untuk mau bersyukur dengan mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Hati yang mulia. Anakku terbuka. Pujian dari hatiku. Selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah. Kembali kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya.